Dunia media sosial semakin hari semakin berkembang dengan kecepatan informasi yang dihasilkannya agar diserap dan dibaca informasinya kepada halayak ramai. Media sosial pun menjadi salah satu cara, terkhusus para selebriti, agar lebih dekat dengan para fans setianya. Namun tak dapat dipungkiri, sebagai artis dan public figure juga memiliki haters yang selalu memberikan pendapat negatif atas sikap dan aksi dari sang artis tersebut. Dan yang terbaru adalah aksi orang tua Ayu Ting Ting yang mendatangi haters hingga ke Bojonegoro, Jawa Timur. Namun haters tersebut tengah berada di Singapura, di mana aksi orang tua Ayu Ting Ting tersebut mendapatkan banyak sorotan berbagai pihak. Dan aksi tersebut mendapat perhatian dari Hotman Paris selaku pengacara terkenal dan kondang, di mana terbiasa menangani kasus dengan pencemaran nama baik. Hotman Paris pun memberikan pandangan dan nasihat hukumnya agar kepada siapapun artis maupun publik figur agar selalu siap dengan pendapat-pendapat negatif dari pihak manapun. Karena menurut Hotman Paris, jika artis maupun publik figur yang mengambil tindakan hukum atas dugaan pencemaran nama baik yang diterima, maka resikonya adalah akan semakin tercemarlah nama baiknya. Sebaliknya, jika didiamkan akan hilang berlalu dengan sendirinya. Selain itu, menurut Hotman Paris, jika seorang artis dan publik figur mendatangi haters, dikhawatirkan akan menjadi berbalik arah dan bumerang sesuai aturan hukum pidana. Jika terjadi sikap dan perilaku yang mungkin tidak disengaja dan tak dapat mengontrol emosinya saat menemui haters dan keluarganya. Lalu seperti apa pendapat hukum Hotman Paris atas dugaan pencemaran nama baik yang sering diterima oleh para selebriti dan publik figur? Lalu seperti apa juga Hotman Paris menanggapi kepergian orang tua Ayu Ting Ting ke Bojonegoro, Jawa Timur di tengah masa PPKM level 4 untuk menemui haters tersebut? Syarat-syarat apa sajakah yang harus dipenuhi seseorang untuk berpergian keluar kota saat PPKM level 4? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Hati orang tua mana yang tidak sakit manakala anak dan cucu tercinta dihina dan dibuli oleh orang lain? Ya, tidak ada satupun orang tua yang bisa menerima anak dan cucunya diperlakukan hina oleh orang lain. Hal itulah yang dirasakan oleh orang tua Ayu Ting Ting, Ayah Rozak dan Umi Kalsum, manakala mengetahui Ayu Ting Ting dan Bilqis dibuli, dihina, dan direndahkan oleh orang lain atau haters. Batas kesabaran Ayah Rozak dan Umi Kalsum pun seperti habis dan sudah tidak mampu lagi menerima jika Ayu Ting Ting dan Bilqis dibuli semena-mena dan seenaknya. Dan untuk meminta pertanggungjawaban, orang tua Ayu Ting Ting pun menuju Bojonegoro, Jawa Timur setelah mengetahui identitas serta lokasi pembuli anak dan cucunya tersebut. Mengetahui berita orang tua Ayu Ting Ting mendatangi rumah kediaman haters di Bojonegoro, Jawa Timur, Hotman Paris pun memberikan tanggapannya sebagai seorang pengacara yang sering menangani kasus pencemaran nama baik yang diterima oleh artis atau publik figur. Berikut tanggapan dari Hotman Paris. Karena udah keterlaluan. Ini dia yang saya lagi cari. Manusia ya ada batas kesabarannya ya. Ini yang saya lagi cari memang, ini empang itu, gundik empang itu emang paling keterlaluan. Temuan sih dan keluarganya kemarin ya, karena kan Ayu berangkat kemarin jam 6 pagi ke sana. Nah terusnya sampai sana memang benar-benar kan tadinya Ayu pikir bohong apa benar dia ada di Singapura gitu kan. Ternyata memang dia orangnya sih di Singapura. Nah, terusnya ada orang tuanya sama anaknya ada di sana. Ya bener lah, kayak ibu kesana sama ayah juga. Biar jelas bener jelas, orang dan tuanya. ketemu orang tuanya juga. Dan juga ibu kan ada juga di sana, ada yang kawal juga ya dari Polda juga, Polres dari juga Polres, buat dari nemenin Polsek, gitu kan.
Polsek setempat juga. Saya termasuk pengacara yang sangat banyak menangani perkara, diminta bantu untuk perkara soal pencemaran nama baik dan sebagainya. Bukan hanya dari selebriti, tapi juga dari berbagai konglomerat. Saya selalu menyarankan kepada klien saya, kalau pencemaran nama baik, kalau itu masih dalam batas-batas normal, lupakan. Karena apa? Kalau kita sebagai public figure, harus siap semua kelakuan kita dinilai dan tidak selalu positif. Dan semakin kamu laporkan, semakin kau ambil tindakan hukum, bisa-bisa nama kita itu jadi makin tercemar. Sementara kalau kita diamkan, bisa saja hilang begitu sendirinya. Itu juga saran saya kepada Sandiaga Uno, bukan. Sandi Aulia kan yang kasus cewek itu. Udahlah, saya bilang. Itu pasti ada sesuatu yang di hati cewek itu, biarkan aja, saya bilang. Ya, baik, itu salahnya public figure, mau apa? Nanti juga lama-lama orang akan bosan membacanya. Malah kalau terlalu lama terus mengkritik, orang akan nanya lagi, jangan-jangan ada apa yang salah dengan dirimu gitu loh. Hotman Paris sebagai pengacara dan praktisi hukum yang sudah sangat berpengalaman pun memberikan pencerahan dan nasihat hukum kepada siapapun yang merasa dicemarkan nama baiknya oleh para haters dengan ucapan dan bulian yang sudah sering merendahkan martabat seseorang. Menurut Hotman Paris, sebaiknya agar berhati-hati dalam bersikap ketika mendatangi seseorang yang diduga melakukan aksi bully, agar jangan sampai melakukan tindakan yang justru dapat menjadi bumerang kepada diri sendiri. Jikalau ketika mendatangi haters, kemudian tanpa sengaja mengeluarkan kata-kata yang dapat mengarah ke tindak pidana, justru dapat merugikan diri sendiri dan malah berbalik arah dengan cara dituntut dan dimintai pertanggungjawabannya oleh pihak-pihak yang tidak terima atas sikap dan perilaku kedatangan orang tua Ayu Ting Ting ke kediaman orang tua haters tersebut. Lalu seperti apa juga tanggapan dari fans Ayu Ting Ting atas apa yang tengah terjadi pada idolanya tersebut? Ya kalau mendatangi, kalau sebatas belum melakukan perbuatan kekerasan, ya bukan menghakimi sendiri. Kalau itu dengan mencaci mungkin? Kenapa? Kalau dengan mencaci atau? Ya tergantung caciannya itu apa. Kalau kalimatnya itu sudah mengarah tindak pidana, ya bisa diadukan ke polisi. Tergantung kalimatnya apa. Bisa menjadi bumerang kali ke polisi? Bisa, tergantung kalimatnya apa. Ya. Contoh, udah banyak contoh begitu. Contoh begini. Dalam kasus pencemaran nama baik, sudah banyak orang yang berutang. Ya, orang yang berutang, pihak yang berpiutang maki-maki si yang berutang. Ya. Dasar lu penipu lo, nggak bayar utang. Ditaruh di medsos. Semula pihak yang berpiutang yang benar sebagai pihak yang dirugikan, malah terbalik. Malah si yang berpiutang itu dipidana. Sudah ada yang malah sampai divonis pengadilan bersalah. Itu namanya hunter menjadi hunted, pemburu menjadi diburu. Ya. Jadi hati-hati, walaupun kau berhak, jangan lakukan di luar jalur hukum. Dan tindakan Ayu Ting Ting yang mendatangi kediaman haters di Bojonegoro, Jawa Timur pun mendapatkan sorotan dari Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur yang bernama Fauzan Fuadi. Dikutip dari artikel surya.co.id, Fauzan Fuadi mengecam atas apa yang diterima oleh Ayu Ting Ting dan keluarga atas bulian dari haters. Namun Fauzan Fuadi pun juga menilai apa yang dilakukan oleh orang tua Ayu Ting Ting juga berlebihan dan arogan. Karena dengan memposting kegiatannya yang mendatangi kediaman haters di mana hanya ada orang tuanya dapat mengakibatkan dampak psikologis yang negatif. Fauzan pun mengatakan jika dirinya meminta agar orang tua dan keluarga Ayu Ting Ting memberikan maaf kepada pembuli dan tidak melanjutkan ke jalur hukum. Namun jika orang tua Ayu Ting Ting ingin melanjutkan dengan proses hukum, Fauzan Fuadi tak segan-segan akan memberikan pertolongan hukum kepada keluarga dan orang tua pembuli yang didatangi oleh orang tua Ayu Ting Ting. Berikut pernyataan Fauzan Fuadi yang dikutip dari surya.co.id.
Tindakan bullying bagaimanapun tidak bisa dibenarkan. Kita harus menentangnya. Akan tetapi, orang tua dari haters atau pembuli tersebut seharusnya tidak perlu dilibatkan, apalagi sampai diposting di media sosial. Ada wajah ayah dan ibunya, ada wajah anak kecil juga yang tidak tahu apa-apa juga diposting. Keluarganya pasti shock, padahal ayah KD juga sudah meminta maaf sampai berulang-ulang atas kesalahan anaknya. Tentu tak perlu diposting seperti itu. Kita pertimbangkan untuk memberikan bantuan hukum jika memang perkara ini berlanjut ke meja hijau. Hotman Paris pun pada akhirnya juga memberikan saran dan pengetahuan hukum kepada siapapun yang merasa nama baik yang dicemarkan oleh para pembuli, terkhusus kepada para artis maupun publik figur. Menurut Hotman Paris, siapapun yang mengalami kerugian dengan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh haters melalui media sosial, sebaiknya langkah yang dilakukan adalah memberikan somasi kepada para pembuli untuk dapat diberikan tanggapan. Jika tidak ada respon yang menggembirakan, barulah langkah hukum selanjutnya adalah melaporkan perbuatan haters tersebut ke polisi. Sehingga cara ini diharapkan bekerja secara maksimal dan menghindari keadaan-keadaan yang justru dapat berbalik menjadi bumerang serta tidak terduga. Ya harus paling bagus adalah kirim surat. Kalau belum siap ke pengadilan, ke polisi, kirim surat atau pakai pengacara, kirim surat somasi. Biar ada jawab-menjawab gitu kan. Kalau pihak sana tidak memuaskan jawabannya, ya baru lapor polisi. Gitu loh. Ya. Tidak dibenarkan tindakan langsung mendatangi. Mendatangi itu tidak salah, tapi waktu datang berbuat apa, mengucapkan apa itu yang menjadi parameternya. Kalau datang hanya sekedar kamu jangan gitu ya, minta maaf ya masih oke. Tapi kalau kata-katanya sudah di luar itu ya bisa jadi masalah hukum baru, bisa menjadi hunter menjadi hunted gitu loh. Iya, kalau dari saya pribadi ya miris aja sih ngelihat kenapa haters makin kesini makin merajalela ya. Saya juga nggak ngerti alasannya apa yang dilakuin sama idola saya sampai haters pada nge-hate idola saya gitu. Miris aja gitu, maksudnya kenapa sampai ngehujat bawa-bawa anak, bawa-bawa keluarga gitu. Boleh kan nggak suka, cuma apakah kita bebas ngehujat gitu. Jadi kenapa nggak dipergunakan sosial media itu dengan baik, karena kan sosial media juga ada undang-undangnya gitu Kak. Kalau yang saya lihat ya mungkin sebenarnya kan haters itu banyak ya. Kalau mau ditanggepin itu mungkin udah nggak bisa dibendung kali ya. Cuma mungkin kali ini udah keterlaluan. Jadi mungkin siapa yang tega gitu, maksudnya siapa yang bakalan diem aja ngelihat anak atau cucunya dibully gitu sama orang lain yang nggak dikenal bahkan gitu. Mungkin karena udah batas kesabarannya sudah habis gitu. Jadi mungkin orang tua Ayu rela nyamperin jauh-jauh ke sana buat meminta pertanggungjawaban si haters tersebut gitu. Iya, ternyata kan si hatersnya ada di luar negeri ya. Sebenarnya mungkin tujuannya mungkin mau berbicara dengan keluarganya, emang sudah tahu posisinya sedang ada di luar negeri sebagai tenaga kerja di sana ya. Maksudnya yang aku lihat sih mungkin tidak mengintimidasi keluarganya, karena kan ini yang berbuatnya anaknya gitu ya, si hatersnya ini gitu. Entah, aku juga nggak tahu kesana apa yang dibicarakan, cuma mungkin orang tuanya hanya memperjuangkan anak dan cucunya aja. Selain tindakan orang tua Ayu Ting Ting yang mendatangi ke kediaman haters di mana hanya berjumpa dengan orang tua haters, di mana orang tua tersebut tidak mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh anaknya, sehingga mendapatkan sorotan dari Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur yang bernama Fauzan Fuadi. Sorotan lainnya yang dilakukan oleh orang tua Ayu Ting Ting ke Bojonegoro selama masa PPKM level 4 juga mendapatkan perhatian dari anggota DPR
fraksi 9 yang bernama Rahmat Handoyo. Anggota DPR tersebut mempertanyakan apakah kepergian orang tua Ayu Ting Ting menuju Bojonegoro, Jawa Timur selama PPKM level 4 telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan berlaku, seperti harus memiliki hasil negatif tes PCR untuk H-2. Syarat tersebut berlaku untuk pengguna kendaraan bermotor dan perseorangan maupun kendaraan bermotor umum. Hotman Paris pun juga turut menjelaskan di masa PPKM level 4 ini untuk berpergian keluar kota harus memenuhi syarat-syarat, yaitu tes PCR dengan hasil negatif dan sudah disuntik vaksin. Jadi sebenarnya saya nggak terlalu concern di sini ya, tapi begitu ini menjadi berita yang besar, kemudian ada satu pertanyaan dari masyarakat dan media meliput bahwa di saat PPKM skala 4 ini ada tokoh yang bisa keluar daerah. Saya nggak mempersoalkan soal itu, tetapi saya ingin dampaknya ya. Dampaknya ini kan PPKM skala mikro itu kan bagaimana pemerintah punya niat untuk mengendalikan COVID-19. Melalui apa? Melalui mengendalikan mobilitas warganya. Karena kita tahu bersama bahwa saat ini situasi beberapa waktu lalu kan luar biasa kredit. Bahkan mengancam, bahkan juga sudah membuat jiwa-jiwa korban kita banyak yang gugur karena COVID-19. Nah untuk itu rumah sakit penuh, kemudian mencari rumah sakit penuh, saudara kita banyak gugur, makanya diberlakukanlah satu PPKM ini dalam rangka untuk mengendalikan COVID-19. Kemudian pelayanan kesehatan kita semakin bisa melayani orang-orang yang sakit. Nah itu esensinya PPKM skala mikro itu. Nah kemudian ada hiruk pikuk, ada berita, media bertanya kepada saya, apakah memungkinkan dalam PPKM skala 4 itu keluar tanpa surat. Ya kalau secara prosedural kan kita harus taat. Aturan ada itu untuk ditaati, aturan ada untuk dijalankan. Kepada siapapun tidak ada pandang bulu ya. Meskipun di dalam pelaksanaan dan implementasi yaitu butuh kerjasama semua pihak, baik aparat, kemudian masyarakat yang tertib, kemudian nah itu. Nah kemudian kalau itu sebenarnya ya karena ada pertanyaan dari media ke saya, apakah itu memungkinkan? Kalau ditanya memungkinkan tidak memungkinkan, ya kita kembalikan sebagai aturan. Apa memungkinkan tidak? Kalau saya tidak bisa kerangka menjawab, kita sampaikan kepada yang bersangkutan, apakah sudah punya izin, apakah yang bersangkutan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah kalau sudah sesuai ketentuan saya kira tidak ada soal, tetapi kalau tidak sesuai ketentuan kan ini akan menjadikan kampanye terhadap protokol kesehatan, kampanye terhadap aturan pelaksanaan PPKM skala mikro itu kan menjadi jadi bahan pembicaraan di masyarakat. Loh kok mereka bisa, kok dia bisa, kok yang lain bisa di dalam PPKM skala 4 ini ke orang lain berbebas berkeliaran, sedangkan kami yang kerja ke luar Jakarta, masuk ke Jakarta aja harus membutuhkan prasyarat khusus. Nah itu yang menjadi concern saya gitu. Karena ini sudah menjadi menjadi berita yang hangat di masyarakat. Saya kira ya harus ayolah kita selamatkan bangsa, ayolah kita selamatkan negara ini dari bencana kemanusiaan ini melalui apa? Ya ikut, taat, dan tertib aturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah dibuat oleh pemerintah. Tujuannya apa? Untuk menekan kematian, untuk menghindari saudara kita terhindar dari COVID-19. Kalau kita semakin banyak orang, kemudian kasus ini loh mereka aja nggak dipersoalkan, kemudian banyak orang yang akan melanggar, ya kita yang tidak mau. Tentu kita tidak mau, makanya aturan ada untuk dijalankan, aturan untuk untuk dihormati gitu loh. Jangan sampai kasus ini menjadi trigger untuk orang-orang lain melanggar. Kalau itu jadi pelanggaran, kalau soal pelanggaran tidaknya itu bukan ranah saya. Mereka yang menilai benar dan tidak salah, biarlah aturan itu yang akan menjawab. Saya tidak mau masuk ke ranah benar dan salah, tetapi bahwa aturan itu ada, ditegakkan, harus dijalankan. Saya kira begitu. Jadi jangan sampai harapan saya, momentum forum ini saya ingin ingatkan kepada kita semua agar ayo kita ikutin perintah pemerintah, ayo kita ikutin perintah negara. Melalui apa?
aturan PPKM skala 4 ini ya harus kita tegakkan, kita jalankan, tidak boleh siapapun. Jangan sampai ada kasus-kasus seperti kemudian orang lain mengikuti. Orang lain dia bisa atau si A, si B bisa kok saya tidak bisa. Itulah jangan sampai muncul-muncul kemudian hari. Nah untuk itu momentum forum ini saya gunakan untuk mengajak, mengedukasi, mensosialisasi, ayo kita bersama-sama kendalikan COVID-19, siapapun itu, ya artis, ya tokoh masyarakat, ya tokoh agama, ya tokoh politisi, dan seluruh warga, seluruh masyarakat kita, ayo kita tertib protokol kesehatan, ayo kita tertib menjalankan perintah dari aturan yang dibuat oleh negara, yaitu dalam bentuk PPKM skala 4 ini, begitu Mas. Emang boleh, siapa bilang nggak boleh keluar kota asalkan ada surat PCR sama surat vaksin? Kan boleh kan? Ke Bali bebas ke Bali. Di Indonesia ini nggak ada larangan terbang, asalkan surat-suratnya dipenuhi, surat jalan, vaksin, PCR. Oke? Dan di tengah banyaknya sorotan kepada orang tua Ayu Ting Ting mendatangi kediaman haters di Bojonegoro, orang tua Ayu Ting Ting juga sangat bersyukur atas keberhasilan yang telah diraih oleh Ayu Ting Ting saat ini. Rasa bangga dan bersyukur, seperti itulah yang kini tengah dirasakan oleh Ayah Rozak dan Umi Kalsum atas pencapaian Ayu Ting Ting di dunia hiburan tanah air. Apalagi sama keluarga ya, sangat perhatian dan peduli banget sama ayah, ibu, keluarga, sama adiknya, sama apalagi sama si anaknya ya. Bersyukur aja ya, siapa sih orang tua yang nggak bangga karena lihat anaknya seperti ini ya, sampai saat ini masih berkarya, alhamdulillah masih banyak yang suka dan masih banyak yang support juga kan. Jadi ya anaknya selama ini ya pasti bangga lah orang tua. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.